Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kita lanjut di materi kita yang kedua. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara implementasi branching ataukah pengujian pada Android Studio. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sekitar penggunaan pembuatan kalkulator sederhana atau perhitungan sederhana dengan menggunakan Android Studio. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah pengujian di dalam Android Studio, dan juga mungkin ada beberapa fungsi-fungsi yang saya terapkan di dalam Android Studio, salah satunya komponen-komponen yang baru mungkin. Nah, di sini nanti kita akan membahas sebuah komponen yang pertama, tentu yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu komponen plain text, kemudian text view, lalu kemudian ada yang baru yaitu komponen spinner. Kemudian saya akan juga mengajarkan sebuah bagaimana cara mengambil sebuah gambar dari eksternal kemudian kita masukkan ke dalam Android Studio ya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama adalah di sini kita sudah membuka sebuah Android Studio ya, yang dimana aplikasi Android Studio yang pertama kita menggunakan new project seperti sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan membahas lagi untuk membuat sebuah project baru ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya untuk membuat ini project. Sekali lagi, karena kita pemula maka saya akan menggunakan empty activity ya. Kalau misalnya Anda sudah nanti menggunakan template-template yang sudah mahir gitu ya, bisa saja Anda gunakan yang template-template yang sudah ada seperti Google Map dan lain sebagainya. Saya menggunakan empty activity. Kemudian saya pilih next di situ ya. Saya pilih next. Kemudian sini saya tuliskan pertemuan kedua ya, pertemuan 2, lalu itu ya. Kemudian saya pilih Java, kemudian API-nya tetap 21 seperti pertemuan sebelumnya, kemudian finish. Nah, maka secara otomatis akan mengarah ke sebuah Android Studio ya. Jadi dia akan mengarah ke situ nanti, ke Android Studio-nya. Oke. Ya, saya tunggu dulu. Oke, ini adalah tampilan untuk pertemuan kedua. Saya akan mencoba membahas lebih detail lagi. Jadi kalau kemarin itu saya membahas foldernya, folder manifest, folder Java, folder REST ya. Nah, di sini sebelum saya sebelum saya masuk ke form ya, saya mendesain sebuah form di dalam layout. Tentu saya akan mengambil sebuah gambar ya. Tentu saya akan mengambil sebuah gambar. Yang pertama nanti saya akan letakkan di dalam bitmap ya. Jadi saya siapkan dulu gambarnya. Contoh mungkin di sini ada logo gitu ya. Logo gitu. Nah, saya siapkan dulu logonya.
Nah, oke, di sini saya sudah siapkan sebuah logo. Oke. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan logo. Itu logonya, teman-teman. Jadi logonya itu saya sudah siapkan, namanya logo PPKIA ya. Jadi logo PPKIA yang berekstensinya PNG ya, berekstensi PNG. Nah, ini ya. Jadi itu yang sudah saya siapkan, itu saya copy ya, itu saya copy, kemudian saya klik kanan, copy ya, klik kanan, kemudian saya copy, oke, sudah saya copy. Nah, kemudian hasil gambar itu, gambar itu yang sudah saya copy, kemudian saya masuk ke dalam Android ya. Saya masuk ke dalam Android, di mana nah ini ya, jadi kita sudah masuk ke situ. Nah, saya paste di mana? Saya pastenya itu di sini ya. Saya pastenya itu di dalam map, di folder map itu saya klik kanan. Jadi folder map itu saya klik kanan, kemudian paste di situ ya. Jadi di dalam folder map itu saya klik kanan, kemudian saya paste. Jadi saya ulang, yang gambar tadi itu saya copy, kemudian mapnya itu diklik kanan, kemudian paste ya, klik kanan paste. Nanti akan tampil sebuah form lagi ya, nanti akan tampil sebuah form lagi, itu namanya choose destination directory. Nah, itu adalah sebuah form yang akan tampil choose destination directory. Nah, ini adalah salah satu pilihan gambarnya, mau jadi ukuran besar, ukuran kecil, atau sedang. Saya pilih yang MDPI saja ya, saya pilih MDPI. Lalu kemudian di situ nanti akan muncul lagi ini akan muncul lagi copy. Nah, itu adalah hasil yang sudah dipaste tadi. Nah, itu saya ganti pakai logo .png saja ya, saya ganti logo .png. Nah, kemudian saya oke ya, saya oke. Maka apa yang sudah dipaste tadi itu sudah masuk di project kita. Apa yang sudah dipaste tadi sudah masuk di project kita ya. Jadi sudah masuk di project kita. Buktinya Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat di dalam map ya, itu sudah ada logo. Anda bisa double klik. Nah, itu adalah logo salah satu kampus yang saya tempat mengajar gitu ya. Nah, itu adalah logonya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya logo, maka baru kita masuk ke layoutnya, main activity, double klik. Nah, baru kita masuk ke sini. Nah, hello world-nya seperti biasa saya hilangkan gitu ya. Nah, kali ini cara mendesain itu saya membuat cara mendesain yang sederhana sekali. Yang sederhana sekali, tentunya saya akan menambahkan beberapa komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, mungkin saya menggunakan komponen, yaitu ada istilah linear layout horizontal dan linear layout vertikal. Ya, apa tujuan linear layout horizontal vertikal ini? Untuk mengatur ya, komponen-komponen yang ada di dalam form. Kali ini saya akan menggunakan yang vertikal. Oke, langsung saya klik saja, adanya di layout, kemudian linear layout vertikal, saya klik drag, lepas. Nah, itu sudah ya.
hanya sekitar apa namanya, modelnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, supaya tidak merapat betul dari kiri kanan, nah tetap kita mengatur seperti materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengatur layout kiri kanan. Nah, saya pilih yang ini ya. Ukurannya berapa jaraknya kiri kanan? 16 ya. Begitu pula dengan yang ini ya. 16. Di bawah juga begitu, saya pilih 16. Oke, jadi ukurannya 16. Mungkin layout width-nya juga dijadikan 0 dp ya. Kemudian layout height-nya juga dijadikan 0 dp. Nah, seperti itu ya, supaya ada batas ya sesuai dengan ukurannya. Nah, kemudian karena kita sudah menggunakan linear layout vertikal, maka teman-teman secara otomatis nanti begitu kita tambahkan sebuah komponen ya, begitu kita tambahkan sebuah komponen itu, dia secara otomatis dia akan melakukan penyusunan baris dari baris ke baris, karena kita menggunakan linear layout vertikal. Tetapi seandainya tadi kita menggunakan linear layout horizontal, maka dia akan dari kolom ke kolom dan seterusnya. Nah, kali ini karena kita menggunakan vertikal, maka dia dari baris ke baris. Nah, pertama tentu saya menggunakan yang image view dulu. Nah, ini ya, lepas saja. Nah, otomatis arahkan ya, lepas saja, kemudian arahkan image view-nya tadi itu ke gambar. Ini adalah sebuah pic source. Arahkan gambar yang sudah dimasukkan tadi, yaitu logo. Nah, ini sudah ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, ini kok besar sekali ya, jadi ini saya ganti lagi. Nah, ini kok tampilannya gambarnya besar sekali. Nah, itu bisa dikecilkan. Oke, bisa dikecilkan ya, bisa dikecilkan. Nah, oke. Nah, kemudian bisa dikecilkan lagi, terlalu kecil. Oke. Nah, terus bagaimana dia caranya supaya dia di center? Nah, teman-teman itu di pengaturan atributnya pilihlah layout width-nya jadi mesh parent, supaya dia ke tengah gitu ya, center. Nah, kemudian saya tambahkan sebuah text view. Klik, drag, masukkan saja seperti itu ya. Terus ini layout width-nya juga sudah mesh parent ya. Kemudian teksnya ya, teksnya kita rubah. Teksnya itu saya ganti menggunakan ini adalah entry data mahasiswa misalnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan supaya dia ini bisa center gitu ya. Nah, Anda cari saja alignment center. Gimana caranya? Ini ya, alignment. Itu ada text alignment. Kalau tidak mau cari satu-satu, langsung aja dicari pencarian namanya alignment atau text alignment. Nah, ini tinggal pilih center. Nah, sudah ya. Semudah itu gitu ya. Kayaknya ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Kemudian saya tambahkan lagi plain text. Nah, kali ini saya tidak mau menggunakan keterangan text view, cukup plain text. Jadi ada name, ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada tahun masuk, dan ya, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada tahun masuk, dan saya menggunakan jurusan. Jurusan itu saya menggunakan komponen spinner, teman-teman. Ya, saya menggunakan komponen spinner. Oke, saya menggunakan komponen spinner. Spinner itu ada di mana? Ada di sini. Saya cari dulu ya. Spinner container, namanya itu spinner ya. Cari saja, itu pasti ada. Saya lupa ada di mana. Di Google, di helper, ada di container.
Nah ini ya, ada di container lalu spinner. Oke, saya menggunakan spinner, kemudian saya menggunakan button ya, button hapus ya, button keluar. Oke, nah semudah itu ya. Nah kita coba jalankan ya, kita coba jalankan apakah ini bisa jalan atau tidak. Kita coba ya. Nah, kita tunggu karena kemarin pertemuan sebelumnya nah seperti tadi ya. Jadi sekali lagi masalah versi tadi ya. Nah ini kembali lagi ke project, saya rubah Gradle-nya, Gradle modulnya seperti sebelumnya ya. Itu kali lagi saya menggunakan ini ya, saya ganti 5 ya, saya ganti 5. Oke, saya coba lagi. Karena versi punya saya ini lebih tinggi, makanya dia modelnya seperti itu. Nah nanti kalau Anda punya, silakan Anda download aplikasinya yang terbaru, itu sama saja ya. Kalau ada kendala bisa nanti Anda komentar di kolom komentar ya, ketika ada kendala untuk menjalankan sebuah aplikasinya. Nah ini ya, jadi sudah jalan, jadi tidak seribet apa yang kita kerjakan sebelumnya gitu ya. Entry data mahasiswa. Nah sekarang gimana caranya ini supaya nama ini diganti gitu ya, keterangannya. Nah caranya gimana? Caranya itu Anda cari saja ya, kita kembali ke desainnya, kembali ke sini ya. Nah kembali ke sini. Nah oke, seperti sebelumnya saya itu menghapus teksnya gitu ya. Jadi ini teksnya di delete, jadi klik saja teks delete. Ini juga teks delete, klik delete ya, teks delete. Kemudian ini juga teks delete. Oke, nah sekarang ini gimana caranya? Saya akan membuat sebuah ini adalah ilmu baru. Saya akan membuat supaya itu ada istilah teks bayangan. Cara menggunakan teks bayangan itu cari saja komponen hint. Kalau Anda susah nyarinya di sini, cari saja deh ini hint, HINT. Nah, ini HINT ya. Nah, ada masalah di sini teman-teman. Ada juga yang tidak mempunyai HINT gitu ya. Nah, kalau misalnya HINT-nya tidak ada, nanti teman-teman silakan komentar di kolom komentar. Tapi biasanya kalau yang versi baru itu pasti ada. Tapi jika Anda mengalami tidak ada hint-nya, fasilitasinya, silakan komentar di bawah. Nanti saya akan menampilkan ataukah mengajarkan supaya hint itu ada gitu ya. Nah ini saya ketikkan hint itu adalah ini adalah NIM ya. Oke, ini adalah NIM. Oke, nah itu sudah ada ya. Kemudian nama, kemudian ini adalah alamat, kemudian ini adalah tahun masuk. Oke, tahun masuk, dan yang terakhir karena spinner ya berarti tidak perlu pakai hint, jadi tidak ada hint. Nah kemudian button itu tagnya saya kasih nama, ini adalah kosongkan ya. Kemudian ini adalah data baru ataukah data baru, jadi jangan kosongkan data baru berarti kosongkan dulu gitu ya. Kemudian ini adalah keluar. Oke, coba kita jalankan kembali. Teks bayangan itu apakah berfungsi atau tidak gitu ya. Tunggu sampai selesai. Nah ini sudah jalan. Nah ya, jadi gambaran seperti itu.
Nah, ketika saya ketikkan misalnya NIM-nya 001, nah otomatis teks bayangan itu dihilang gitu ya. Nah, kalau eh, di dalam PHP ataukah web itu namanya flash mark ya. Itu. Jadi tapi kalau di dalam mobile ini namanya hint gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan merubah nama ID-nya ya, seperti pertemuan sebelumnya ID name ya, kemudian ID nama, kemudian ID alamat. Oke, ID alamat, kemudian ID tahun masuk, ID tahun saja saya singkat. Jadi pemberian nama itu kalau bisa singkat. Spinner itu SP jur ya, jurusan maksudnya. Data baru BT baru, button baru maksudnya. Button keluar BT keluar. Oke, semua ID sudah diganti. Nah, sekarang kita masuk kepada Java-nya. Ya, kita masuk ke Java main activity. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba. Nah, di sini sekali lagi seperti biasa kita kenalkan dulu ya. Privat ya, privat yaitu adalah edit text. Nah, edit textnya ada berapa? Ada name, ada nama, ada alamat, dan ada tahun. Sedangkan spinner, nah privat spinner ya, pengenalan variabel dulu. Spinner yaitu adalah jurusan. Kemudian kita kenalkan. Nah, di sini lagi seperti kemarin ya, seperti pertemuan sebelumnya gitu ya. Oke, name itu adalah merupakan komponen edit text yang nama ID-nya adalah ID name. Oke, begitu pula dengan nama. Nama sama dengan edit text ya. Nama ID-nya adalah r.id.id nama. Kemudian alamat. Alamat sama dengan edit text, sama nama ID-nya adalah r.id.id alamat. Kemudian tahun. Ya. Tahun sama dengan edit text find view by ID, itu adalah perintah. r.id juga merupakan perintah ID tahun gitu ya. Dan spinner, nah spinner itu berarti jurusan, menggunakan komponen spinner. Nama ID-nya adalah r.id.id SP jur ya, tadi kita kasih nama SP jur. Kemudian button ya, nah belum kita tambahkan button tadi ya, saya lupa. Button itu adalah baru dan keluar. Oke, masukkan lagi di sini. Baru sama dengan dia menggunakan komponen button, maka nama ID-nya adalah r.id.bt baru. Begitu pula dengan keluar. Keluar sama dengan button find view by ID r.id.bt keluar. Sudah. Nah, itu perintah untuk mengenalkan variabelnya. Berikutnya adalah kita menggunakan keluar. Jadi fungsi keluar ini adalah keluar dari aplikasi. Jadi keluar titik. Nah, karena kita mau klik berarti set on click, benar ya. Lalu di sini new spasi view on click, benar, enter saja ya. Saya ulang supaya teman-teman paham. Keluar titik set on click. Nah, itu muncul ya. Begitu muncul ya, set on click, kalau muncul pesannya maka langsung new spasi ya, new spasi view on click, enter, supaya itu otomatis gitu ya muncul. Nah, di sini cara keluarnya adalah
sistem sistem titik exit 0 gitu ya. Kemudian finish. Nah, oke. Itu adalah program untuk keluar. Ini sesimpel itu gitu ya. Jadi ketika dijalankan ya, maka kita coba jalankan. Nah, ini adalah tombol keluar ya. Saya pilih tombol keluar, maka dia langsung keluar dari aplikasi gitu. Nah, kita lihat apakah ada di sana. Nah, ini ya. Ini adalah sebuah aplikasi-aplikasi yang sudah sudah digunakan tadi. Nah, ini ya, pertemuan kedua dan seterusnya ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah, bagaimana dalam kondisi saat ini jurusan itu belum ada. Nah, maka kita coba membuka jurusan gitu ya. Jadi membuat sebuah jurusan. Nah, caranya gimana? Nah, kalau untuk jurusan sendiri ya, jadi saya jadi kalau untuk jurusan sendiri, yang pertama adalah di sini kita akan membahas sebuah istilah tipe data yang berbasis array ya. Jadi ada istilah array itu larik. Jadi kalau ada sebuah kotak A, kotak B, kotak C, nah itu adalah array. Nah, yang tidak ada isinya, tapi bisa juga ada isinya gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Saya akan menjelaskan di sini satu-satu. Yang pertama adalah saya akan membuat sebuah variabel tipe variabel. Nama variabel saya itu adalah arjur. Arjur ini maksudnya tuh array jurusan ya, arjur. Lalu tipe datanya apa? Tipe datanya string gitu ya. Nah, saya akan membuat sebuah arjur tipe datanya string. Nah, terus karena tadi saya katakan bahwa itu adalah array atau awarik, maka array itu modelnya begini, kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Apa maksud kurung siku pembuka dan penutup ini? Itu adalah bagian daripada array. Kenapa ini dikosongkan? Artinya unlimited. Tapi kalau mau dibatasi bisa misalnya 9, berarti dia hanya diisi oleh 9 saja. Tapi kalau misalnya Anda tidak membatasi, maka itu istilahnya unlimited. Nah, tinggal sama dengan. Nah, sama dengan itu sini pertama adalah pilihan, koma, kemudian saya nuliskan di sini adalah kebetulan di tempat saya mengajar itu adalah ada 3 jurusan. Pertama D3 ya, manajemen informatika. Yang kedua S1 sistem informasi ya. Kemudian selanjutnya adalah S1 teknik informatika. Oke, titik koma jangan lupa ya. Jangan lupa titik koma di akhir baris. Nah, itu cara untuk menambahkan ataukah membuat sebuah array. Jadi ada larik pertama atau indeks ke 0 itu pilihan, indeks ke 1 sistem informasi, dan indeks kedua itu adalah teknik informatika, dan indeks ketiga adalah D3 manajemen informatika. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menampilkan spinner itu ke dalam menampilkan data arjur itu ke dalam spinner. Yang pertama itu yang dilakukan adalah kita akan mencoba menanamkan sebuah array ya. Jadi menanamkan sebuah array itu yang pertama adalah ke sini ya. Saya coba di sini saja, di bawahnya keluar. Jadi ini adalah menampilkan, saya kasih keterangan, menampilkan data arjur ke dalam komponen
pelan saja ya. Spinner yang pertama yang saya lakukan adalah adapter ya, array adapter. Kenapa saya menggunakan array adapter? Karena itu tadi variabel yang di atas itu adalah tipe datanya string dalam bentuk array, makanya artinya array adapter gitu ya. Array adapter tipe datanya apa? String. Seandainya tadi tipe datanya r itu adalah integer, maka di sini integer ya. Kemudian variabelnya ini adalah variabel ya, adapter itu adalah variabel. Lalu sama dengan new ya, array adapter. Nah ya, array adapter. Lalu di dalam kurung buka ini otomatis ya, saya buatin new array adapter, saya enter. Lalu new ya, this. Nah di sini keterangannya this itu sendiri maksudnya tuh di codingnya itu sendiri di main activity Java ya, namanya main activity Java. Bisa juga dituliskan seperti ini, main activity Java.this ya, tapi karena mau lebih simpel itu dituliskan this saja ya. This apa? Nah this koma ya, this koma. Hati-hati di sini ada yang tidak otomatis, android titik r titik layout. Nah ya, ditulis pelan-pelan itu, terus Anda gunakan simple spinner item. Oke, simple spinner item, lalu koma arjur. Nah itu, jadi dimasukkan ke dalam jurusan. Jadi variabel arjur tadi itu dimasukkan, ditampung ke dalam array adapter. Nah array adapter itu ditampung lagi ke dalam variabel adapter. Nah oleh karena itu sekarang kita masukkan spinner spjur ya, namanya spjur, mana belum ada ya. Nah kita belum, jurusan, bukan spjur, jurusan. Nah titik set adapter, buka kurung tutup kurung yang di dalamnya variabel adapter tadi. Nah itu ya cara menampilkannya. Sekarang kita coba jalankan kembali apakah dia menampilkan atau tidak. Oke. Nah ya, kita lihat ya. Nah ternyata setelah dijalankan itu sudah ada pilihannya, ada pilihan, ada D3, ada S1, ada sistem informasi, dan seterusnya ya. Mudah ya. Jadi saya rasa sangat paham lah. Ketika nanti teman-teman ada yang kurang paham, sekali lagi silakan komentar di kolom komentar. Nanti ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang mau di request silakan juga ya. Nanti saya akan buatkan tutorial secara detail. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pengujian. Oke, kali ini saya akan menggunakan pengujian dalam bentuk enter ya. Jadi maksudnya ketika nanti saya ketika saya masukkan nomor NIM-nya, jadi tadi mana program tadi, nah ini ya, mana tadi emulator. Nah ini ketika saya masukkan misalnya 20 ya, saya masukkan NIM 20.5001 enter gitu ya, muncullah semua nama, alamat, tahun masuk, dan jurusannya gitu ya. Oke, nah kita langsung saja pengujian dalam bentuk key kode enter. Oke, kode enter pada NIM. Oke ya. Nah jadi yang diuji, yang dipanggil adalah NIM. Nah yaitu adalah NIM titik set on key ya, on. Nah karena kita menggunakan enter, maka on key listener ya, jadi on key. Jadi kalau tadi on click berarti diklik, kalau on key berarti kata kunci. On key listener itu dipilih, lalu di dalam kurung buka kurung tutup NIM itu new view on click ya. Jadi di situ new
view on click cleaner ya. Jadi new view on click cleaner, enter otomatis. Oke. Nah, sekarang public boolean ini ya kita lakukan pengujian di sini. Nah, disinilah pengujiannya. Nah, pengujiannya apa? Jadi pengujian enter ya, pengujian kode ASCII lah istilahnya ya, kalau di dalam komputer itu kode ASCII. Nah, if ya, jadi langsung saja if i, nah jadi integer i-nya ini. Nah, ini kita uji. Jika nilai i titik ya, jika nilai i sama dengan nilai i sama dengan k even. Nah, k even titik k ya, titik k kode nah, cari kode enter. Kode enter itu pasti ada ATR, back dan sebagainya, gitu ya. Kode enter BCD baru kelewatan enter. Nah ya, kode enter. Nah, maka di sini apa? Kurung buka, kurung tutup. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini return false-nya ini dihapus saja. Ya, nggak jadi masalah. Oke. Tapi nanti setelah itu kita ada else-nya gitu ya. Jadi ini ada else nanti. Oke. Nah, di dalamnya ini baru pengujian apa namanya, nim. Pengujian nim. Nah, di sini yang pertama saya buat variabel namanya fnim. Fnim-nya adalah value nim. Nah, memanggil nim titik get, nilainya nim, get tag titik text gitu ya, get tag titik to string gitu. Nah, ingat pertemuan sebelumnya kenapa warna merah? Karena tidak memiliki tipe data. Kali ini saya menggunakan tipe data string karena tidak ada penjumlahan, dia hanya melakukan pengujian saja. Oke. Nah, lanjut. Nah, terus diuji jika, nah itu ya, if fnim. Nah, cara melakukan pengujiannya itu adalah kalau di dalam Java ya, itu menggunakan nilai equals ya. Misalnya nimnya adalah 2250001. Itu adalah nim. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, apabila dia nimnya ini, maka nama titik set text. Nah, misalnya Hadri Ansar gitu ya. Alamat, nah, titik set text. Nah, misalnya Jalan Mula Warman. Oke, kemudian tahun masuk, tahun titik set text. Oke, set text tahun 2002. Sebenarnya tahun ini diuji berdasarkan dengan nim. Ini ya, kalau di tempat kami itu karakteristik nim itu 22 itu menandakan tahun masuk, 50 itu menandakan jurusan, 01 itu adalah nomor urut dari jurusan tersebut ya. Tapi ini sementara kita manual aja dulu. Oke, nanti ada materi khusus tentang pembacaan karakter selanjutnya. Nah, bagaimana dengan menampilkan jurusannya? Nah, kita lihat karena dia jurusannya adalah 50, itu adalah S1 sistem informasi. Kalau 51 jadi karakteristiknya, kalau 30 D3 manajemen, kalau 50 S1 sistem informasi, kalau 51 teknik informatika. Karena saya menggunakan 50, nah saya harus baca ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua dan seterusnya. Berarti di sini kalau indeks ke sistem informasi berarti indeks ke 0, 1, 2, berarti dia sistem informasi. Indeks kedua berarti jurusan titik set selection 2. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ketika ingin menambahkan lagi else if, view nim titik equals, misalnya nimnya 2251001 gitu ya. Nah,
Oke. Nah, ini kenapa nih? Else if. Oke. Nah, kalau dia else if-nya seperti itu, nah sekarang selanjutnya else if-nya berarti ini tinggal saya copy supaya cepat ya. Copy, paste. Ini anggap saja misalnya Budi, ya. Ini jalan CI Bengawan, gitu ya. Kemudian ini 2002, kemudian jurusannya TI, berarti TI itu 0123 dia. Nah, dia jurusan ke-3. Selain itu, ya. Jadi kalau finim kita coba semua titik equals. Nah, kalau misalnya itu nilainya NIM-nya adalah 2230.001, maka nah, ini misalnya siapa? Wana, gitu ya. Jalan Gajah Mada, gitu ya. Kemudian 22 ini adalah tadi kalau manajemen informatika itu 01, berarti dia di urutan ke-1. Nah, bagaimana kalau datanya tidak ada? Berarti else, gitu ya. Nah, else. Nah, berarti ini kalau tidak ada datanya, kosong lah. Nah, ini dikosongkan. Ya, ini dikosongkan. Ini dikosongkan. Ya, dan ini kembali ke 0. Seperti itu. Nah, terus kita jalankan lagi. Ya, kita jalankan. Oke, kita tunggu. Oke, sudah mulai. Nah, bentar ya. Mana nih emulator ini? Oke. Nah, oke ya. Jadi pertama tadi kita coba di situ. Nah, di sini ya. 22.50.001 enter. Nah, muncullah namanya. Data baru. Nah, belum ada data barunya ya. Terus kita coba 22.51.001 enter. Muncul Budi ya. 22.30.01 muncul Wana, gitu ya. Keluar. Nah, data barunya belum ada. Nah, kalau data baru berarti tambahkan saja seperti keluar, tambahkan aja sebelum tombol keluar. Baru titik set on click standar spasi ya, view on click. Nah, ya. Di copy aja punyanya ini. Nah, itu kalau baru udah selesai. Jalankan kembali. Baru ya, jadi 22.50.01 enter. Data baru. Nah, wah, NIM-nya tidak ada, NIM tidak kosong, berarti tambahkan NIM titik set ya, teks kosong. Oke, jalankan lagi. Oke, 22.30.01 enter. Oke, data baru 22.51.01 enter, data baru. Nah, gitu ya. Nah, itu cara untuk
menampilkan data dengan menggunakan branching, pengujian gitu ya. Nah, apabila ingin menampilkan pesan data tidak ada, nah berarti di sini ya. Jadi setelah else, yes, di else itu tampilkan data tidak ada, berarti perintahnya tus, ya, enter, tus, tus, ya, satu. Nah, ini biasanya ada juga otomatis sepertinya, juga tidak ya, tus. Nah, itu. Nah, kalau misalnya tidak otomatis seperti ini, tus, ya, make text. Nah, itu this, terus koma, ya, koma, namanya apalagi gitu ya, misalnya koma, data tidak ada gitu ya, data tidak ada gitu ya. Nah, saya enter lagi, kemudian terus titik long titik show, nah itu ya. Nah, ini durasinya ya, informasi. Bentar, ini salah nih ya, saya coba dulu, tus, TO. Oke, ini kalau menampilkan pesan titik make text show main activity dot this koma. Nah, ini teksnya ya, jadi keterangannya itu ya. Saya enter saja, ini adalah data tidak ada. Oke, koma, terus integer ya, terus titik long titik show. Oke, nah itu ya, kalau misalnya datanya tidak ada, kita coba inputkan dengan NIM yang tidak ada di dalam pengujian ya, NIM yang tidak ada di dalam pengujian. Misalnya nih 225101 kan sudah ada ya, 225101 enter ada. Coba 225102 enter. Nah, ini data tidak ada pesan muncul, data tidak ada. Oke, itu kira-kira cara menampilkan sebuah data dengan menggunakan whip ya, branching pada aplikasi Android Studio. Ketika nanti ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.